أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah kita di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat Ruh junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, salah satu syariat yang diperintahkan Allah kepada kita adalah syariat pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Syariat ini harus kita jalankan sebagai salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena syariat puasa ini adalah salah satu terdapat di dalam rukun Islam. Rukun Islam apa, Bu? Rukun Islam ada 5. Kadang mau juga yang udah tua awak lupa nyawa bah. Maka dah diingat-ingatkan. Rukun iman apa, Bu? Jadilah, walaupun kang ditanya satu-satu dan muka anda di belakang muka, jadilah. Ya kan? Nah, salah satu rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah di dalam puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau mengaku beriman, puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Sebelum kita, syariat puasa itu sudah ada di bumi Allah ini. Sudah diperintahkan sebelum kita. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah menjadikan kita manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari ketakwaan itu nanti pada hari pembalasan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap puasa yang kita lakukan tersebut. Maka oleh karena itu, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semestinya bagi orang yang beriman, tatkala Ramadan datang, gembira kita. Tatkala Ramadan datang, kita harus gembira.
Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Gembira saja kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran. Maka Allah Ta'ala mengharamkan jasad kita dijilat api neraka. Gembira datang Ramadan. Menyampaikan kabar gembira saja dengan kedatangan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala jasad kita dijilat api neraka. Apalagi kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan nih. Sangat luar biasa. Kenapa? Ramadan adalah Sayyidul Syahrul Mubarak. Bulan keberkahan. Datangnya bulan suci Ramadan. Semua diberkahi oleh Allah. Tak percaya ibu dengan kedatangan keberkahan tu contoh. Contoh ya. Satu contohnya umpamanya. Pandai ibu menjahit. Datang bulan suci Ramadan. On hari raya dapat berkah. Ada yang menjahitkan baju. Pandai ibu membuat gorden jendela. Datang orang minta bolokan gorden jendela. Tahulah hari raya. Semua orang ada bang. Sampai sarung bantal pun tak kadang ada bang. Oh iya kan? Sampai sarung bantal pun ada bang. Padahal bukan puasa sarung bantal tu. Tapi ada bang. Inilah berkah tadi. Yuk, ini berkah tadi. Sedangkan orang non-muslim dan tak puasa, mogah dengan kedatangan bulan Ramadan. Mogah. Saya tanya, kan? Ia termasuk umpama contoh pakai makanan ni, Bu. Kan? Kalau di bulan suci Ramadan, kuliner semuanya dan tak ada, dan tak pernah nampak awak di luar bulan suci Ramadan. Di Ramadan ada. Bubuk ada segala macamnya. Kalau sudah bubuk kuda lah. Segala macam bubuk salak, bubuk apa, segala macam. Tahu tak? Inilah bubuk. Ya kan? Semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan. Apalagi orang yang melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatin man hurima khairuha faqad hurim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan kemuliaan, bulan keberkahan. Kata Allahu alaikum siyamahu, di dalam bulan suci Ramadan bagi orang yang beriman diperintahkan Allah kita berpuasa. Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang taat, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan dibukakan Allah lebar-lebar pintu surga. Dibukakan Allah lebar-lebar pintu surga. Makanya jangan cuma hanya kita berpuasa saja, tetapi laksanakanlah amalan-amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Atau masuk bersedekahnya, atau masuk qiyamul lailnya, atau masuk tadarus Al-Qur'annya, silakan laksanakan untuk penunjang, penambah pundi-pundi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan. Makanya Bu, syaitan itu sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan ada. Tetapi yang membelenggu syaitan itu adalah keimanan kita kepada Allah. Orang yang melakukan amal ibadah bisa dibelenggu, bisa dia membelenggu syaitan itu. Walaupun terkadang di lapangan kita tengok banyak manusia gaya syaitan. Ayo dah tak puasa tapi menceng-ceng di pasar. Maaf Bu. Maaf, saya pernah bulan suci Ramadan menunggu istri saya belanja di pajak, ya kan? Pas di parkiran, saya lihat, saya tengok dompet saya pas di samping saya.
Tukang beca tu mabuk pakai lobe pula dia. Kan begitu tak berapa lama, aku fikir entah apa lah dibuka dari becaknya ini. Aku fikir entah baca kitab dan baca buku agama dia. Belum pula aku fikir pula nampuan. Begitu dikeluarkan, aku apa dikeluarkan. Minum dia doas-doas. Tak. Ya Allah, ya Rabbi. Kasutku macam mana aku cabut isangnya itu. Inilah. Kenapa? Karena yang membelenggu syaitan itu keimanan kita. Keimanan kita lah yang membelenggu oleh syaitan itu. Apa kesabaran kita? Maka ketika kita melakukan amal ibadah, yang kita harapkan adalah bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita menjadikan Ramadan itu bukan sebatas ibadah mahdoh saja, bukan karena kewajiban saja, namun bagaimana pendidikan yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan menjadikan kita yang pertama orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan amal ibadah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang yang berpuasa itu harus sabar. As-siyamu nisfu sabri. Sesungguhnya puasa itu adalah separuh dari sabar. Nanti ibu tengok ya kan, kalau orang nak berpuasa itu macam mana? Kalau orang berpuasa itu kayak orang nang domam, bu, panas saja badannya. Ibu tengoklah, ya begitulah. Koning panas, tongkok panas, leher panas, semuanya rasa panas. Ya Allah, tahulah kalau orang puasa ni pas kayak macam ulah. Orang kepanasan tu ibu tengok gaya ulah. Ibu tahu ulah, prinsip ulah tu, sifat ulah tu mencari tempat perteduhan nang dingin. Orang puasa pun terkadang begitu. Polan-polan dia menyosok, ya kan? Di belakang pula di dapurnya ada kulkas tu, sesekali dibukanya kulkas tu dingin, udah ditutup balik, golek panas, gaya macam domam, dikompres kuningnya. Udah itu tongkok dikompres. Dia ambil pulanya air apa tu pula dari sungai dulu pulanya. Kan dia apa? Udah ditaruh ini. Batal puasa, bu. Batal puasa. Dan itu saja pula ibu kerojokan pula batal puasa, bang. Makanya kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas. Kebanyakan orang yang berpuasa itu cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tak apa-apa. Untuk apa tak apa-apa? Apakah inilah ujian yang diberikan Allah kepada kita? Kenapa Ramadan? Ya kan, Ramadan itu artinya adalah batu, serpihan batu panas dari neraka. Bulan puasa ni lah dicempak kali itu. Kita tak ke dunia ni panas lah. Kenapa? Apa tujuan Allah? Supaya kita bisa dengan keimanan kita menetralisir yang namanya kesabaran itu di dalam puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan ni, bu, memang harus sabar nyawa. Inilah membuktikan bahawa kisahnya kita orang yang benar-benar beribadah puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belanjolah sabar. Ya, jangan semuanya dipangkuti. Ini hari pertama puasa sudah mengangkuti semuanya. Itu namanya ujian dari Allah. Taulah kalau orang yang puasa ni dan saleho saja semuanya. Ya kan? Semuanya saleho. Awak nampak biji hukam pun nampak awak. Saleho awak. Cuba dulu. Cahome. Ya kan, cahome baru tumbuh nampak awak. Iso dah beli ni karang yo. Oi, masak ini kan pakai dituk-tuk kang masak pakai garam. Inilah ujian. Dan inilah ujian. Jangan semua dipangkuti. Udah awak mengkolak, nak kolak labu, nak kolak ini segala macam untuk kolak. Ya kan? Ingat besok masih ada lagi hari yang lain untuk kita melakukan amal ibadah puasa Ramadan. Maka harus sabar. Jadi ketika kita melakukan dengan kesabaran amal ibadah puasa Ramadan
ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan dengan nilai-nilai kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau tidak didasari dengan nilai-nilai imanan wahtisaban, iman hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah amal ibadah tersebut tidak berpotensi sebagai amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu harus sabar. Ya, banyak sabar. Dia kan kadang di rumah kadang apalagi bulan puasa, ya kan? Dosa aja Kang, disapukan suami udah mengepet. Diamlah kau dulu. Tak tahu kau ini dalam panas ini, puasa ini. Ya kan? Maksud hajatnya nang ada berseloroh je pulanya. Baik berseloroh. Jangan pula yang berlebihan selorohnya, ya kan? Batal nanti puasa, ya kan? Ini dia. Yang penting kita lakukan dengan nilai-nilai kesabaran, insya-Allah bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala. Yang kedua, apa yang harus dididik yang kita harapkan dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan adalah menjadikan kita manusia yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita manusia yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita melakukan ibadah Ramadan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi yang kita harapkan adalah pujian dari Allah taala. Imanan wahtisaban. Di saat kita melakukan amal ibadah dengan nilai-nilai iman hanya ingin mengharapkan pujian dari Allah taala, maka insya Allah amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu harus jujur. Puasa itu adalah ibadah Ramadan, itu adalah ibadah yang rahasia. Kita harus jujur berpuasa. Kepada siapa kita harus jujur? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak penting kepada manusia. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal anak Adam itu untuk diri dia sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya akulah yang berhak memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Makanya beda yang namanya orang yang berpuasa ini jauh dari nilai-nilai ria di dalamnya. Ya kan? Orang yang berpuasa itu tak pernah dia terlalu dipulgarkannya, tak pernah dibilangkannya aku puasa begini. Tak pernah pada dibilang-bilangkannya.